Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngaryung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngaryung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Cijagre, Kecamatan Lengkong. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Dah ramang Bapak? Alhamdulillah saya ya. Baik, Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Bapak, silakan. Terima kasih Bu Cita. Saya langsung saja, saya Lurah Cijagre Gustian. Kebetulan saya sudah bertugas di sini dari tahun 2020, ya hampir sekitar 4 tahun lah kita sudah di sini. Ini juga dengan Pak Kasih Kesos nanti yang mendampingi saya. Memang saya memang ditugaskan di sini ya kebetulan sudah ditugaskan di sini ya mungkin melakukan pembenahan lah ya. Sekitar di wilayah di wilayah yang ada di Kelurahan Cijagre. Cijagre, betul sekali. Baik. Mangga dilanjut Bapak, silakan. Saya Luki dari 2020 menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Cijagre ini. Sebelumnya saya di Kecamatan Lengkong, jadi balik ke kandang sebetulnya kalau balik ke Cijagre. Dan mudah-mudahan kontribusi saya bisa lebih maksimal di sini. Baik, ya Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar Kelurahan Cijagre. Ya. Baik, Bapak sebelum kita masuk ke topik podcastnya nih, mohon kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Cijagre. Oke, ya profil Kelurahan Cijagre. Cijagre ini memang masuk di lingkungan Kecamatan Lengkong dan kami memang kelurahan yang paling selatan nih ya, untuk wilayah Lengkong. Ya, kami berbatasan dengan di sebelah selatan ada Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul. Sebelah timurnya ada Kelurahan Turangga, ya, masih di lingkungan Kecamatan Lengkong. Sebelah baratnya kita juga berbatasan dengan wilayah Regol, ya, Kelurahan Pasir Ruyu. Ya, sebelah utaranya dengan Kelurahan Burangrang. Jadi luas wilayah kami itu sekitar 102 hektar. Ya, gitu. Terbagi dari 7 RW dan 51 RT. Nah, jumlah penduduk kami 10.368 jiwa. Terbagi dalam 2.668 kakak. Itulah potensi yang ada di wilayah Kelurahan Cijagre ini. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan profil dari Kelurahan Cijagre, luar biasa, sangat lengkap sekali. Baik, nah Bapak seperti biasa nih, mungkin Bapak juga udah tahu nih, kita di sini tuh ingin mengetahui Pak potensi kewilayahan di setiap kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandung. Nah kalau di Kelurahan Cijagre sendiri apa saja sih Pak potensinya? Ya, potensi kami memang tidak jauh berbeda lah dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Kami menggunakan potensi yang ada di wilayah kami, mulai dari KUKM. Tapi mungkin kita artinya lebih memberdayakan potensi yang ada di kami. Dari sisi KUKM-nya, kita memanfaatkan juga program pemerintah yang namanya penanganan sampah melalui magotisasi. Ini harus menjadi KUKM. Betul. Ya, artinya jangan sampai hanya menjalankan programnya saja. Iya. Tapi setelah itu memang harus menjadi potensi KUKM dan ada dampak positifnya terhadap warga kami. Jadi salah satu potensi KUKM itu adalah pengolahan sampah melalui magot. Wow. Ini yang sudah ada di depan kita ya Pak ya? Ya, ini betul. terlihat ya wargi Bandung. Jadi memang ini sudah diperjualbelikan juga ya Pak ya? Betul. Oke, jadi memang ini tuh maggot yang dikeringkan atau bagaimana Pak penjelasannya? Jadi memang ini ya kaitan dengan maggot ini. Ya memang ini harus dijalankan di 151 kelurahan. Betul.
sebenarnya bukan maggot. Tujuan kita bukan magotnya, tapi lebih ke penanganan sampahnya. Oke. Jadi selain penanganan sampah, kita punya dua keuntungan. Sampahnya selesai di lokasi, dan maggot ini harus menjadi ada barang yang bernilai ekonomis. Betul. Ya, artinya ya harus ada dampaknya lah buat para pengurusnya ini ada nilai ekonomisnya. Tapi semua juga di 151 kelurahan itu mengolah dan menjual fresh magotnya. Wow. Nah, tapi kami tidak hanya menjual fresh magotnya. Kami olah dalam bentuk olahan seperti ini, olahan-olahan seperti ini. Nah, kita buat dua produk. Iya. Yang satu untuk pakan ikan, tapi terutama kita pakai pakan ikan hias nih buat Teh Cita ya, ikan hias dengan para penggemar burung berkicau ya, burung kicau. Jadi ini kita ada buat dua khusus ya, satu untuk ikan hias dan satu untuk ikannya ya. untuk yang burung burung. hias. Oke, baik. Ini biasanya target untuk bapak-bapak nih untuk Iya, betul. untuk ngasih makan burungnya yang tiap Betul. pagi tuh Iya, gitu betul. ya. Oke, Bapak ini di mana Pak dijualnya Pak? Nah, kita sudah mulai menjual online. Oke. Jadi nggak maggot saya, tapi kasgotnya ini bekas magotnya juga kami kemas seperti ini. Dan ini sangat bagus ini untuk tanaman-tanaman hias. Ya selain kompos juga ini lebih bagus nih kasgot ini. Dan semua juga kita jual online. Oke. Ya, gitu. Jual online ya Pak ya. Atau mungkin bisa disebutkan di e-commerce atau di mana tuh online atau di sosial media Kelurahan Cijageranya nih? Di sosial media Ada ya infonya ya. Oke, jadi tinggal DM aja nih. Tinggal DM Jadi itu malah. betul Ada. sekali. Nah. Jadi barangkali ini abis ini nanti banyak yang order Bapak, apalagi bapak-bapak. Oh iya betul. Untuk Baik. burung berkicau itu ya. Untuk burungnya pastinya. Dan ini ibu juga ada. Ini yang untuk tanaman hias nih, kasgot ini nih. Nah gitu, ini bagus nih untuk tanaman hias nih yang kasgotnya itu. Di samping kompos juga bagus, nah ini juga lumayan bagus lah ini lah. Oke. Ini luar biasa promosi banget ya Bapaknya. Ayo sambil promosi lah. Baik. Nih saya beralih ke Pak Luki nih. Lalu Pak, potensinya apa lagi nih Pak yang ada di Kelurahan Cijagra, barangkali mau menambahkan? Untuk UMKM mungkin di sini yang kita soroti adalah PKL. Oke. Jadi sebagian dari PKL yang ada di kami itu kebetulan sudah mulai ditata dan dilakukan monitoring itu lewat salah satu inovasi yang ada di Kasipem, namanya mobil keramat. Nah ini yang tadi dipaparkan oleh Pak Lurah merupakan bagian dari inovasi dikasih ekbangnya. Oke. Karena Pak Lurah di sini menuntut untuk wilayah itu setiap divisi itu punya satu inovasi yang bisa membawa nilai positif terhadap masyarakat. Betul. Dan khusus untuk saya di kesejahteraan sosial, kebetulan yang sekarang yang sedang dilaksanakan dan kemarin baru beres itu adalah Penanganan stunting ya. penanganan stunting. Stuntingnya baik. Ini sebagaimana Teteh tahu juga kan, stunting itu salah satu bagian dari RPJMD. Betul. Jadi kami cukup memaksimalkan isu zero stunting untuk Cijagra ini. Salah satunya yaitu lewat inovasi taping gunting itu yang kemarin berjalan. Taping gunting. Bagaimana itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi kami melihat negara begitu concern untuk penanganan stunting. Betul. Tetapi ternyata di wilayah kami justru tiap tahun itu jumlahnya justru bertambah. Nah, ada apa gitu. Nah, berdasarkan isu tersebutlah kami meluncurkan membentuk tim. Jadi apa yang ada di anggaran pemerintah itu betul-betul tersampaikan terhadap si resiko stunting ini. Betul. Tepat sasaran artinya. Iya. Nah, jadi harapan kami itu tepat sasaran. Jadi kalau dikasihkan ke keluarga itu betul-betul dikonsumsi oleh resiko stunting ini. Kemarin ada 17 sasaran. Dan alhamdulillah 11 sudah naik kelas ya Pak. Iya. 11 sudah naik kelas dalam artian ini bisa lihat nanti di track record eventingnya yang tadinya merah sekarang udah hijau. Wow. Jadi tinggal rencana tindak lanjut ini yang belum naik kelas itu rencana ada tahap kedua. Nanti di tahap kedua ada pendampingan lewat suplemennya juga. Oke. Nah mudah-mudahan dengan ikhtiar dan usaha demikian melalui inovasi taping gunting itu Cijagra bisa terwujud menjadi zero stunting. Zero stunting, baik. Dan Kota Bandung bisa mewujudkan RPJMD-nya juga. Betul sekali. Oke, Pak. Jadi memang Pak, untuk di Kelurahan Cijagra sendiri memang sudah stunting atau baru yang terindikasi Pak ini? Kalau untuk stunting sebetulnya di Cijagra tidak ada. Oh, hanya Jadi terindikasi bahasanya ya. mungkin resiko Resiko ya, Resiko baik stunting. terindikasi Resiko ya. stunting. Jadi apabila dibiarkan mungkin
akan menjadi stunting gitu kan. Betul, betul. Dan apabila udah stunting dulu panjang ceritanya lah nanti. Iya. Di sini nggak muat ya Pak ya? Iya, panjang ceritanya gitu. Jadi mudah-mudahan nah dengan kita lebih dini gitu menangani stunting itu diharapkan Cijagra bisa terwujud nih zero stuntingnya, termasuk zero risiko stuntingnya juga. Betul, betul. Begitu Teh. Jadi memang ada beberapa upaya juga ya Pak ya Betul, yang betul. sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Cijagra untuk penanganan stunting sendiri. Luar biasa. Bapak apakah ada agenda rutin Pak untuk penanganan stunting misalkan berapa minggu sekali gitu? Sebetulnya ada anggaran dari pemerintah yang melalui Posyandu pemberian makanan tambahan itu. Dan di samping itu juga di PKK ada inovasi-inovasi lain seperti kutus-kutus seperti itu. Dan tiap pertemuan rutin itu ada satu bucket yang biasanya para kader ada yang nyumbang 1 butir, ada yang nyumbang 3 butir. Gitu. Oh iya. Lalu Swadaya direbus ya, dan diantarkan ke Betul. ke keluarga-keluarga yang berisiko stunting tersebut. Nah itu kan salah satu bentuk kepedulian juga. Untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya mungkin nanti kita akan menghimbau buat warga masyarakat yang lain juga untuk berswadaya mewujudkan Cijagra menjadi zero stunting. Betul. Pastinya ini mengajak masyarakat juga untuk kerjasama ya Pak, Betul. bersama-sama untuk menangani stunting. Betul. Ya pastinya kita harus bisa bareng-bareng, gak mungkin dong dari kelurahan sendiri juga gitu ya. Baik. Nah Bapak, nih Kepala Lurah nih kalau sekarang ya. Di Kelurahan Cijagra kita banyak sekali menemukan PKL nih Pak. Betul. Kayak memang mungkin karena memang lingkungan kampus juga ya Pak ya, jadi Betul, memang betul. banyak sekali menemukan PKL. Nah ini bagaimana Pak dalam penanganan sampah dan cara sosialisasinya Pak kepada pelaku usaha dan warga sekitar kampus itu bagaimana Pak? Oke, ya siap. Jadi memang kaitan dengan penanganan PKL itu memang kita pernah waktu itu menertibkan PKL yang di samping ISBI itu. Jadi setelah kegiatan penertiban itu, kami tidak mau ada PKL-PKL baru lagi bermunculan menjamur. Betul. Jadi artinya kita buat satu inovasi, satu terobosan, caranya ya, kita bikin saja yang namanya mobil keramat. Ya, mobil keramat itu monitoring bersama Linmas setiap hari Jumat. Jadi intinya kita setiap hari Jumat itu kita berkeliling ya, yang masuk ke wilayah Cijagra mulai dari Jalan Soekarno Hatta sampai ke Jalan Nilem. Dan itu pasti yang namanya PKL itu pasti menggunakan trotoar. Betul. Ya, tidak mungkin ada PKL di gang gitu kan. Pasti ini menggunakan trotoar. Jadi kami berkeliling memonitoring ya kondisi wilayah kami di setiap hari Jumat itu. Di samping itu juga kita melaksanakan program Free Day Car Free. Nah, Car Free Day. Jadi tidak menggunakan kendaraan motor Teh. Iya, Kita setiap hari menggunakan Jumat. sepeda. Ya, monitoring itu kita menggunakan sepeda. Keliling. Nah, pasti ada temuan-temuan nanti waktu kita monitoring. Sampah numpuk di trotoar. Betul. Ada PKL baru, ada parkir liar ataupun ada gangguan keamanan lainnya. Iya. Ya, dan itu selalu kami monitoring. Kalau ada satu temuan, kita langsung membuat catatan-catatan. Ya, oh ini ada parkir liar. Ya, saya catat saja itu. Ini satu masalah. Dan setelah itu tidak hanya mencatat saja kami Teh. Selanjutnya kami tindak lanjuti. Kalau ada parkir liar, kita bisa koordinasi dengan kecamatan melalui kecamatan ke Dinas Perhubungan untuk membuat rambu-rambu dilarang parkir di situ. Oke. Ya, begitupun juga dengan tumpukan sampah yang ada di trotoar. Kalau memang bisa diambil sama anggota Gopir kita selesaikan hari itu juga. Ya, jadi kalau ada PKL baru, ya kita tegur. Ya, 2 hari kemudian kita kasih surat teguran. Ya, dan kalau memang dia masih juga membandel, kami buat surat teguran dan sampai nanti penertiban. Oke. Nah, gitu. Jadi sebelum mereka menjamur, ya kita mulai dari awal ya. Kami itu sudah mulai mengawasi mereka supaya tidak berjualan di situ. Nah, itu mungkin kalau yang PKL kita yang sudah ada, yang di ISBI itu memang sampah itu kan kami juga sudah membuat satu paguyuban ya, paguyuban PKL Cijagra, dan mereka itu harus bisa menjaga lingkungan di situ, mulai dari sampahnya, lingkungannya, trotoarnya, mereka juga wajib mengecat kerbnya, ya pokoknya menjaga lingkungan di situ. Tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada
ya bekas-bekas makan di mana wae nya gitu lah. Jadi harus bisa juga menjaga ketertiban keamanan di situ. Jadi itu mungkin teh dari kita melakukan kegiatan monitoring itu, di samping kita juga penanganan sampahnya, lingkungannya, dan apapun yang menjadi penyebab ya kesemrawutan lah di wilayah itu. Oke, teh. Baik, jadi memang cara sosialisasi juga langsung ya Pak ya ke pelaku usahanya. Betul. Jadi sambil apa tadi mobil keramat. Ya. Mobil keramat itu sambil kita temuin juga pelaku usahanya Betul, langsung gitu ya, kita langsung tegur. ditemuin Langsung juga tegur ya. kita. Kalau memang itu dia melanggar ya Iya. peraturan daerah yang juga. Oke, jadi memang tujuan dan manfaatnya sendiri mobil keramat ini untuk memonitoring PKL ya Pak ya, yang khususnya di lingkungan kampus itu ya Pak, ISBI itu. Tapi nggak khusus teh. Ha-ha. Jadi ini bukan monitoring PKL saja, tapi sampahnya, Oke. kalau ada parkir liarnya, ataupun gangguan keamanan ketertiban Oh, jadi lainnya. kelilingnya seluruh kelurahan Cijagra ya Pak ya, Betul, di sekitar. Cijagra. Ya, Oke. mulai dari Soekarno Hatta sampai kita masuk ke Jalan Nilem. Luar biasa. Jadi ini sekalian olahraga ya Pak, pakai Sekalian sepeda. olahraga, karena memang sudah ada ya, kita sudah Iya. dicanangkan Free Day, Jadi Car Free Day. oke, jadi pokoknya setiap hari Jumat ini pakai bajunya juga yang sporty Yang gitu ya. sporty, teh. Tidak pakai seragam begini teh. Yang sporty biar sepedahan, terus biar nggak apa ya, berkeringat juga biar enak gitu ya Betul. Pak ya, sekalian olahraga. Betul. Luar Anggota biasa. Limas juga tidak hanya sekedar nongkrong di ini, jadi harus berkeringat di tiap Jumat. Harus Itu sehat. kira-kira sekali berangkat itu berapa orang Pak? Ya, anggota Limas kita ada 7. Ya, nggak semua Nggak semua ikut ya, pasti kan dua ada mah yang pasti ada stay di sini lah. Jadi memang banyak nih sekali ngabring gitu ya. Ya, betul, Oke. Bapak ini dari kapan Pak yang mobil keramat ini? Sejak kapan udah mulai direalisasikannya? Mobil keramat itu setelah kita tercetus inovasi ini setelah kita melakukan kegiatan penertiban PKL yang samping ISBI itu. Jadi kami tidak mau ada lagi PKL di situ. Ya, jadi tapi bukan di situ saja. Jadi yang ada masuk ke wilayah Cijagra. Ya, jadi bukan di situ saja, di Soekarno Hatta, Jalan Soekarno Hatta juga sama kami monitoring. Tapi memang khususnya kami waktu itu khususnya di situ. Jadi monitoring itu memang dilakukan dulu tidak menggunakan sepeda waktu itu ya, tapi ya kenapa tidak ya, monitoring bersama itu kita sambil olahraga saja. Betul. Ya, akhirnya tertutup waktu itu ya kita pakai sepeda saja lah. Ya, nganggo motor lah, izin atau nganggo motor wae ya. Ayo nama orang mengolahragakan masyarakat ya. Jadi biar masyarakat tuh ya aparat kewilayahan lagi pakai sepeda nganggo mobil tidak ke gria wae mah gitu kan. Jadi kita menggunakan sepeda. Jadi mobilitasnya tidak hanya sampai situ. Jadi kita bisa berkeliling yang masuk ke wilayah Cijagra. Baik. Gitu lah. Iya. Pak Luki juga ikut Pak monitoring? Ikut dong. Ikut ya. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Luki? 7:30 start. Oke. Jam 9 rata-rata sih kita udah kembali ke aktivitas kantor lagi. Oke, jadi memang pada pagi hari ya Pak, Pagi hari, mumpung betul. masih segar udaranya, jadi memang Betul. dimanfaatkan untuk olahraga juga. Luar biasa. Baik, Bapak terakhir nih Bapak, ajakan untuk mengembangkan UMKM dan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Silahkan Bapak. Ya. Jadi kaitan dengan pengelolaan sampah memang harus dikembalikan lagi ya ke pribadinya warga juga ya, ke pribadinya masing-masing. Tapi kami memang tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya saya akan melakukan, karena berapa anggaran yang sudah bisa digelontorkan pemerintah kaitan dengan pemerintah kota ya, kaitan dengan penanganan sampah ini. Ya, tapi alhamdulillah ya setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, akhirnya ada satu ide ini, sampahnya kena, ada nilai ekonomisnya melalui magotisasi ini. Alhamdulillah nilai magotisasi ini sangat bermanfaat bagi warga kami, karena di samping kita mendapatkan nilai ekonomisnya juga, penanganan sampahnya juga terselesaikan. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau bagi kami aparat kewilayahan itu iya mah bonusnya teh sama ya, antiasa diical ya magotnya olahan itu. Bagi kami mangga mereka saja yang itu. Tapi yang bagi kami yang penting itu pengelolaan sampahnya. Ya, jadi jangan sampai ada sampah lagi yang masuk ke TPS. Mungkin dari pelaku UKM Pak Kasih bisa menambahkan ke UKM yang kita lah ya, termasuk para PKL itu juga mungkin bagian dari
KUKM yang ada di Kelurahan Cijagra Betul, ini. betul. Baik. Ya, silakan Pak Luki barangkali mau menambahkan. Jadi jargon sampah membawa berkah mungkin dicoba diterapkan di kami gitu. Nah, salah satu bentuk contohnya adalah ini. Jadi untuk sampahnya tertangani dan membawa nilai ekonomis yang akan membawa keberkahan insya Allah gitu buat warga kami juga. Betul. Jadi ini salah satu terobosan juga di Kelurahan Cijagra yang dipimpin langsung oleh Pak Lurahnya karena mungkin kalau waktu-waktu santai orang lain banyak di kantor, ini Pak Lurah ini lebih senang mobile ke wilayah. Iya. Apalagi kalau sudah mejeng di tempat magotisasi ini gitu. Jadi sambil sosialisasinya itu tidak sekedar di tempat-tempat yang resmi, misalkan sengaja gitu ngundang ke kelurahan, tidak seperti itu. Iya, Jadi lebih senang langsung kita ada 8 ini ya Pak, ada plasma, ada 8 Ya, plasma yang 8 plasma. mudah-mudahan dengan 8 plasma itu bisa mengurangi sampah organik yang ada di wilayah kami. Dan secara tidak langsung nih jadi pelaku-pelaku usaha juga nih Pak. Ya betul, ini pelaku KUKM. Jadi memang untuk pengelolaan apa ya dari segi marketingnya juga ini orang kelurahan juga ya Pak ya. Semua dari potensi kelurahan warga juga kami. ya. Semua tidak menggunakan orang luar, semua potensinya ada di sini. Ya, dan kami gini Teh, saya nambahkan lagi ya. Kita tidak menggunakan satu hanggar maggot Teh. Jadi target saya itu sebenarnya harus ada di 7 kelurahan. Tapi memang ada di 7 RW. Tapi memang ada 2 RW memang ya tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan juga jangan dipaksa. Oke. Jadi saya targetnya memang satu plasma maggot itu ada di 1 RW. Ya, jadi dikelola ada nilai ekonomisnya, tiap RW dapat kebagian nih pengolahan kayak begini. Kalau satu hanggar maggot ya di situ saja. Kalau kita ini sudah tersebar Teh di 5 RW. Oh iya. Ini sudah tersebar di 5 RW pengelolaan pengolahan maggot ini. Jadi petugas resminya sih sebenarnya yang melalui pelatihan itu ada 4. Tapi kini sudah mulai ini masuk ya para petugas sampah Iya, betul. yang ada di RW-RW itu sudah mulai ya jadi penggiat maggot juga karena memang ada nilai ekonomisnya Betul, ini. betul. Ya gitu. Sok silakan anak berlomba-lomba, tapi bagi saya mah sebenarnya targetnya bukan maggotnya, bukan produksi ini. Bagi saya sebenarnya sampahnya. Kalau saya sih targetnya sampahnya, biar Betul. sampahnya juga tidak sampai ke TPS. Ayo mau bonus Teh ya mah. Lumayan ya Bapak ya Lumayan bagi pendapatan. pengelolaannya ya di Malahan samping. saya sempat bermimpi nih. Untuk Kelurahan Cijagra itu kalau bisa itu bukan cuma zero stunting, tapi zero PKH juga. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena dengan zeronya PKH ini artinya sejahtera itu kan kebutuhan manusia paling tinggi. Betul. Nah, UMKM ini salah satu solusi buat para PKH tersebut terlepas dari kemiskinan. Mungkin untuk rencana jangka panjangnya Iya, nanti betul. bisa diterapkan Iya. seperti itu gitu. Keberhasilan suatu wilayah itu nanti dilihat di warga miskinnya aja. Betul. Dan ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan ke arah sana gitu. Sekarang baru ketemunya lewat maggot, padahal nanti mungkin lewat pelatihan-pelatihan juga yang dikhususkan untuk peserta PKH gitu. Diharapkan nanti muncul pengusaha baru gitu Iya. yang berasal dari warga prasejahtera itu. Baik, luar biasa. Boleh saya lihat Bapak ya untuk produknya sendiri? Iya betul Teh. Ini ada 2 macam nih. Ada yang untuk King ikan, maggot ya. ada yang untuk burung berkicau Burung nih. berkicau ya. King Kalau- maggot ya namanya wargi King Bandung. maggot, Jadi mangga boleh diorder langsung aja ke Instagram Kelurahan Cijagra ya. Nanti mangga silahkan langsung di DM saja. Untuk harga juga nanti mungkin ada di sana informasinya. Ini juga ada Nah, Teh kasgotnya nih. Kasgot ini ya, ini untuk tanaman-tanaman hias ini. Untuk tanamannya Bagus nih. ya. Tanaman hias pakai kasgot gini. Baik. Vitamin tanaman hias. Vitaminnya ya, mangga diorder biar Komposisinya lebih ada subur. Teh. Coba Ada baca, Kak. komposisinya ya. Ada di situ lah. Baik, luar biasa. Bapak, terima kasih banyak Bang. sudah berbagi informasi bersama kami. Pastinya semoga semua yang dijalankan lancar dan diberi kemudahan Bapak ya. Amin, Dan amin. semoga apapun inovasi ataupun yang ingin diwujudkan segera terwujud. Dan pastinya ini nih semakin berkembang juga ya Pak, semakin Betul. dikenal orang, semakin banyak orderan. Amin. Amin. Baik, hatur nuhun Bapak. Ya, Mama, Iya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Presented by Humas Kota Bandung.